Assalamualaikum guys, apa kabar teman-teman? Apa kabar YouTube? Oke, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin yang tutorial nomor 6, saya menggunakan HTTP ya untuk get data. Dan ternyata karena yang terbaru, website terbaru itu menggunakan HTTPS atau secure, jadinya kita harus selalu update. Jadi untuk kalian yang nantinya mau menggunakan ini yang HTTPS yang secure, saya sudah bikin kodenya agar bisa digunakan ke project yang kalian buat. Sebenarnya kemarin saya ngambil trackernya dari sini, yang teratas ya istilahnya. Saya dapat saya dapatnya dari sini, kemudian saya buat PHP, dari PHP saya lempar baru ambil ke ESP8266, ke Wemos ESP8266. Kalau yang ini nanti saya langsung ambil dari situsnya ini, dari situs yang HTTPS secure ini. Nah, di sini ini dia sudah nyiapkan seperti ini ya. Dia sudah nyiapkan API-nya, data secara open source yang bisa kita akses secara JSON. Nah, apa itu JSON? Kita bisa ambil dari sini ya. Sekilas JSON itu adalah format pertukaran data yang sangat ringan, yang mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer atau di-generate oleh komputer. Format ini berdasarkan dari bahasa pemrograman JavaScript standar ECMA 262 edisi ketiga Desember 1999. Jadi sudah lumayan lama sih, 1999. Jadi JSON ini adalah format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena bahasa pemrograman ini bisa digunakan dari C, C++, Python, yang saat ini JavaScript, Java, Perl, Python, dan lain-lain. Python memang yang sekarang ini harus sangat dipelajari ya. JSON itu terdiri dari dua struktur. Ada kumpulan pasangan nilai pada beberapa bahasa. Hal ini dinyatakan sebagai objek. Jadi pertama kali itu nantinya disebut sebagai objek. Kemudian nilai yang terurutkan atau list of value. Pada kebanyakan data bahasa ini disebut sebagai larik atau array. Nanti di bahasa C, C++ juga disebut sebagai karakter array. Nah, oke, itu adalah sekilas dari JSON. Sekilas dari JSON-nya seperti itu. Ini nantinya ada objek yang kita kasih kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini ditutup, kemudian ada stringnya, ada white space, spasi, ada string, kemudian ada value titik 2. Selalu diikuti dengan setiap nama diikuti dengan titik 2, kemudian baru value dan ditutup dengan kurung kurawal lagi. Itu adalah sekilas dari JSON. Nah, saya menggunakan yang ini, yang Medroid ini. Sebenarnya sangat mudah untuk diikuti. Nantinya dapat seperti ini. Jadi API-nya seperti ini. Kita dapatnya seperti ini. Nanti kita bisa ambil secara negara. Kita bisa ambil secara negara. Nah, ini contohnya secara negara, dan ini lebih update dari yang saya gunakan kemarin, karena
yang saya gunakan kemarin kadang yang sembuh jadi 0, dan lama sekali, sehari masih dia 0. Dan kalau ini lebih akurat, ini lebih detail, lebih akurat. Nah, ini adalah kita bisa mempelajarinya dari sini. Saya sudah load URL-nya. Nah, URL-nya saya menggunakan covid19medro.id. API negaranya adalah China. Nah, di sini kalau kita tampil plain, sebenarnya seperti ini tampil plainnya. Nah, kalau dari JSON kita bisa buat view secara kode, form, text, tree, view. Ini sebenarnya juga tree juga sih sebenarnya, tapi ya tampil yang simple seperti ini view-nya untuk JSON. Nanti ada objek, ada 4 objek yang bisa di datanya. Ada confirm dengan value-nya seperti berikut: 815.9181.000 di Cina. Recovernya value-nya adalah 73.280. Kemudian date-nya 3.281. Last update-nya dia diupdate pada tanggal 24 Maret jam 12.16, jam 2:04 sore. 2:04 sore kemarin. Nah, kita ngambil ininya jadi gampang ya di situsnya ini ya, di JSON dengan situsnya seperti ini. Nanti kalau kita negara Indonesia itu ID sesuai dengan inisial negara. Ada US, ada kemudian ada Italia, Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia ada yang paling dekat-dekat, Singapura, Malaysia. Jadi nanti di contohnya saya juga bikin ini berdasarkan negara. Sudah. Nanti kalau kalian mau pakai yang lain juga nggak ada masalah. Ini Pomber ini sebenarnya sama juga di Match Droid ini. Nanti kalau kita ini ya, di sini ada confirm, kita bisa open link, copy link, kemudian paste. Nah, di sini ini ada tiap-tiap provinsinya. Jadi confirm itu di tiap-tiap provinsinya ada. Kita mau cek yang lebih bagus tampilannya, bisa di load di sini. Confirm, ini lebih detail. Nah, ini ada Hubei, kemudian ada Guangdong, Cina, ada Henan, Cina, ada Zhejiang. Coba kita load yang Indonesia ya. Apakah provinsinya juga muncul di Indonesia? Load. Di Indonesia tidak ada provinsi yang di sini yang dilaporkan ke sini. Jadi langsung secara country Indonesia gitu. Tidak secara detail ya. Coba Indonesia, kita load dulu. Padahal dia sebenarnya juga ada confirm gitu, cuma isi confirmnya tidak lengkap untuk Indonesia. Untuk Indonesia, nah tadi belum ya, confirm load. Nah, ini Indonesia cuma ada ini saja. Kalau USA ya, USA, nah USA lengkap juga, bahkan sampai detail ya. Ini
Waduh, 200 berapa ini datanya. Wow, 1335 objek. Berarti totalnya ada 1336 objek. Di situ ada New York, kemudian ada New York lagi, country, Washington gitu. Dan dia kayaknya lebih update ya. Ini lebih update lagi. Lebih update. Oke, kita ke ini. Nah, ini adalah basic. Yang kita harus perhatikan untuk agar ini berhasil itu adalah fingerprint ini. Fingerprintnya ini kita harus sesuaikan. Nah, bagaimana caranya kita dapat fingerprint security-nya ini untuk HTTPS? Kita harus kembali ke sini, ya kan? Kita ini dulu, refresh, oke. Kita masuk ke More Tools, Developer Tools, kemudian View Certificate. Di View Certificate, masuk ke detail, nanti ada thumbprint atau fingerprint. Ini harus kita copy, anggaplah masuk ke sini, ada E5. Nah, ini saya sudah masukkan ke array ini ya, ke lari ini, saya sudah masukkan. Saya tinggal copy masuk ke sini ya. Saya copy sampai sini, kita paste. Oke ya, karena kalau tidak ada fingerprint ini, dan ini pun sebenarnya juga ada validnya ya, sampai Juni 2020. Jadi kalau Juni ini nanti harus diupdate lagi. Nah, itu memang security di HTTP Secure itu security-nya dia sampai Juni, kita update lagi. Jadi di bulan Juni update lagi. Itu emang ya, selalu sesuatu yang secure itu pasti tidak nyaman. Nah, kalau nyaman ya pasti tidak secure. Itu sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi kita nggak bisa secure tapi nyaman, tidak, pasti tidak akan ketemu. Pasti kalau secure itu pasti tidak nyaman gitu. Misalkan kita rumah ada pintu, kita kunci. Nah, apa yang terjadi? Ya kan, tidak nyaman. Karena kenapa kita harus kunci, harus buka kunci? Gimana kalau tidak secure? Ya, pintu kita buat terbuka aja. Pintu terbuka, kita lewat, nyaman, tapi tidak secure. Nah, itu. Jadi secure, tidak secure, nyaman, tidak nyaman, itu ada dua hal yang bertolak belakang, yang tidak bisa dicampur aduk. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Lanjut ke, ini adalah standarnya ya, standar dari koneksinya. Ya, ini adalah oke. Ke HTTP client, HTTPS. Ini adalah Italy. Masukkan URL-nya di sini agar kita dapat ya get, perintah get. Kita perintah get. Oke. Dari situ kita dapat kodenya. Berapa kodenya?
Kalau di atas 0 berarti ada respon. Kalau di atas 0, anggaplah dapat 200 gitu ya. Dapat 200 jika HTTP-nya oke, maka kita dapat stringnya. Kita bisa dapat string. Nah, stringnya sebenarnya ini sama kayak di websitenya tadi ya. Kita stringnya adalah seperti ini. Dapat stringnya, dari situ kita masukkan ke karakter. Kita kasih array dengan kapasitas 500 karakter. Ini adalah apa namanya? Ini kode standar dari JSON. Ada static JSON dokumen. Bikin inisialisasi dokumen, static JSON dokumen. Kemudian di deserialization dari JSON array ke doc. Dari situ kita bisa dapat nah kita sesuaikan sesuai dengan yang tadi kita ambil dari sini. Misalkan Italia. Itali tadi saya rubah dulu, copy Itali. Oke, di sini ada objek, ada confirm. Kemudian last update ini tanpa masuk ke dalam tabel confirm recover atau jadi di luar ya. Jadi di dalam objek langsung itu ada last update. Nah, ini doc last update. Oke. Ini saya nggak gunakan. Nah, di sini ada confirm. Di dalam confirm ada value. Itu yang diambil ke IT positif ini. Yang confirm, kemudian doc di dalam ini that, kemudian dalam value. Yang sembuh juga sama, recovered value. Baru kita tampilkan di serial monitor. Sebenarnya sama semua ini. Secara ini sama, ada Cina, ada Amerika, Singapura, Malaysia. Saya ambil semua, tinggal upload ke ESP8266 dan nanti tiap 60 detik dia update. Ini yang nantinya data-data ini yang kita bisa lempar ke entah itu OLED atau ke LED display RGB matrix gitu, atau ke manapun, mau ke blink juga bisa, kita lempar ke blink juga bisa. Nah, ini get dapat value kode 200. Kalau kodenya 0 berarti error. Kadang error karena mungkin kita terlalu buru-buru untuk connect, sehingga timeout jadinya kodenya 0. Nah, ini dapat last update-nya jam 23.15, jam 23.37, setengah 12 malam kemarin. Itali sudah 6.000-an ya, 69.000, meninggalnya 6.000, hampir 7.000, sembuhnya 8.300. Oke, ini di Cina, makanya di Itali yang meninggal lebih besar dari yang ada di Cina. Di Cina 3.200, ini di Itali 6.800. Bukan karena Itali obatnya kurang bagus, karena dokter terbatas, rumah sakit terbatas. Pada saat ada ledakan, itu yang ada ledakan pasien mau dirawat di mana, itu adalah suatu hal yang harus kita hindari bersama. Kalau bisa kita tetap di rumah saja. Oke, itu adalah ini pelajaran JSON. Jangan lupa like, comment, subscribe, share,
Dan semangat selalu, kita lawan COVID-19 ini bersama-sama dengan tetap di rumah saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.